Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno menggelar kampanye akbar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat Minggu siang kemarin. Dalam orasi politiknya, Anies Sandi menjanjikan Jakarta yang akan lebih baik. Kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno yang diselenggarakan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat dihadiri lebih dari 200.000 orang. Atas acara ini, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyatakan bersyukur karena masa yang hadir melebihi dari perkiraan. Dalam orasinya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjanjikan perubahan untuk Jakarta akan lebih baik lagi. Kita di sini karena kita pilih nomor. Mana tangannya di atas semua, pilih nomor berapa? Nomor berapa? Yang kedengaran nomor berapa? Tiga alasan. Insya Allah 15 Februari kita sambut Anies Baswedan sebagai gubernur baru di Jakarta. Insya Allah pendidikan akan lebih baik, amin. Lapangan kerja akan tercipta, amin. Ada program, tahu nggak program namanya apa? Apa? Oke. Mari kita ikuti sama-sama. One Kecamatan, One Center for Entrepreneurs. Kita buka pusat wirausaha di seluruh 44 kecamatan di Jakarta. Saudara-saudara warga Jakarta yang menginginkan perubahan, serta teman-teman jurnalis dan seluruh simpatisan. Siang hari ini kita berkumpul di lapangan Banteng, bukan sekedar untuk mendengarkan sebuah pentas. Kita di sini mengirimkan pesan kepada Jakarta dan Indonesia. Perubahan akan datang. Betul? 15 Februari adalah hari kita menentukan masa depan Jakarta. Mari kita kembalikan Jakarta menjadi kota berkeadilan. Jakarta menjadi kota yang menjunjung tinggi adab. Kota persatuan dijunjung tinggi, saling menghormati, saling menghargai, pemimpin menghormati rakyat, rakyat menghormati pemimpin. Mari kita sama-sama hentikan. Di pusat perekonomian ini, di sini ada pusat kemiskinan. Kita Anies Sandi, bila diamanati menjadi gubernur, maka yang akan dikerjakan bukan hanya benda mati, yang akan dikerjakan adalah membangun manusianya. Kampanye akbar ini turut dihadiri Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman, dan dimeriahkan sejumlah artis ibu kota. Dari Jakarta, Rifki Suratinoyo, Rip Purwanto, MNC Media memberitakan. Pemirsa, di samping isu kriminalisasi ulama, para ulama di Jawa Timur kini resah dengan adanya pendataan dan sertifikasi ulama. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mahfud Arifin mengatakan bahwa pendataan dilakukan untuk silaturahmi dan ta'aruf karena Kapolda Jawa Timur baru menjabat sekitar 1 bulan sehingga butuh pengenalan untuk para kiai maupun ulama yang ada di Jawa Timur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mahfud Arifin menjelaskan bahwa pendataan para kiai dan ulama di masing-masing daerah dimaksudkan untuk pengenalan. Kita juga tidak menggunakan intel untuk melakukan pendataan, itu tidak. Ini adalah dalam rangka saya pejabat baru supaya mengetahui kalau saya silaturahmi harus silaturahmi kemana, yang jelas itu. Yang kedua, kalau misalnya kemarin itu kegiatan istighosah besar di Polda Jawa Tengah, hari ini ada di namanya Medan, Sumatera Utara. Kalau saya nanti mengadakan acara yang jangan sampai namanya salah, terus diundangnya nggak sampai alamatnya. Kira-kira itu aja, tidak ada maksud-maksud yang lain.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Jawa Timur, Kiai Haji Abdus Somad Bukhori, menghimbau kepada para ulama dan kiai di Jawa Timur agar tidak resah. Ia juga akan berkoordinasi dengan para ulama setempat dan daerah mengenai pendataan tersebut. Dan nanti kami akan juga sampaikan kepada para ulama. Jadi nggak ada sesuatu yang istilahnya dipermasalahkan. Jadi para kiai tidak perlu resah sebenarnya. Tidak perlu resah. Jadi nanti kita luruskan ya. Jadi saya kira pendataan ya orang kenal kan ta'aruf. Ta'aruf itu kalau dalam bahasa agama ta'aruf. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, MNC Media memberitakan. Ya, penjelasan Kapolda Jawa Timur berbeda dengan pernyataan Humas Polda Jawa Timur sebelumnya yang menjelaskan bahwa pendataan kiai dan juga ulama untuk meminta masukan dari kiai dan ulama terkait keamanan dan ketertiban. Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur menyatakan bahwa polisi hanya memediasi sertifikasi untuk para khotib atau penceramah agar tak ada indikasi gerakan yang mengancam pilar-pilar kebangsaan. Minta advice, Kapolda minta masukan bagaimana formula terhadap keamanan dan ketertiban yang akan kita laksanakan yang sesuai dengan apa yang situasi kondisi yang dihadapi di Polda Jawa Timur. Jadi apa yang di media sosial itu sampaikan bahwa ada penekanan, bahwa ada sertifikasi, bahwa ada pembungkaman ulama orang tua kita para kiai ini, itu adalah kebohongan besar. Tidak ada pendataan kiai-kiai, tetapi polisi hanya memediasi untuk sertifikasi para khotib juga. Itu positif. Itu bagus, tidak apa-apa. Karena jujur saja ada indikasi gerakan mulai dari masjid yang mengancam pada pilar-pilar kebangsaan. Nah, mungkin mereka meniru gerakan Presiden Turki Tayyip Erdogan. Itu kan mulai dari masjid habis sholat subuh dengan Partai Keadilan dan Pembangunannya. Tetapi kan beda nawaitunya, beda gerakannya, beda tujuannya. Ada gerakan yang memang memulai dari masjid. Saya kira tidak salah kalau polisi yang mempunyai kewajiban menjaga Kamtibmas dan memperkokoh pilar-pilar kebangsaan untuk melakukan langkah-langkah seperti itu, tetapi beliau. Penolakan terhadap pendataan ulama dan kiai yang dilakukan oleh kepolisian menuai kecaman berbagai pihak, seperti yang dilakukan Laskar Santri Nusantara di Mojokerto, Jawa Timur, yang meminta agar pendataan dilakukan dengan transparansi dan tujuan yang jelas serta beretika. Kritikan dan kecaman ini disampaikan Dewan Pengurus Nasional Pusat Laskar Santri Nusantara di Institut Kiai Haji Abdul Kalim di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Sabtu malam. Laskar Santri Nusantara mengecam tindakan kepolisian karena pendataan dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan tanpa ada transparansi sehingga membuat kalangan kiai dan ulama resah. Sikap kita untuk pendataan kiai dan pondok pesantren itu kita mengharap sebenarnya transparansi kepada seluruh elemen pemerintahan, baik kepolisian nanti atau mungkin nanti Babinsa yang memiliki hak tersebut, memiliki etika bagaimana meminta data tersebut dan harus transparansi. Tujuannya seperti apa, untuk apa? Karena itu sekarang mungkin terjadi di Jombang. Yang kita takutkan adalah tidak ada transparansi di seluruh daerah-daerah lain. Keresahan tidak hanya terjadi di kalangan ponpes di Jombang, Jawa Timur, namun juga di kalangan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Laskar Santri Nusantara menyatakan sikap diantaranya sebagai alumni, santri akan menjadi benteng kiai dan ulama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengecam tindakan pelecehan kiai dan ulama yang dilakukan sekelompok orang. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi demo buruh, kita bergabung dengan Dini Rafyu langsung dari kawasan Patung Kuda. Dini, sudah terlihat di belakang Anda saat ini, silahkan dengan laporannya. Atau tepatnya di depan Patung Kuda sudah ramai dengan aksi demo baik dari KSPI maupun dari PSI. Iya. Dan hari ini memang mereka
datang dari berbagai daerah di kawasan Jabodetabek. Mereka hari ini ingin menyampaikan beberapa tuntutannya, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu koordinasi, yaitu Bapak Sasongko. Iya, Bapak Sasongko, bisa sampaikan hari ini nih tuntutannya apa saja nih, Pak? Tuntutannya adalah kita menolak upah murah, yaitu diantaranya cabut PP 78 tentang upah. Kemudian tolak tenaga kerja asing, unskilled ya, ingat. Kemudian judicial review untuk PP 78. Kemudian nomor 4, tolak revisi Undang-Undang nomor 13 tentang ketenaga kerjaan. Dan kemudian yang nomor 5, kenaikan upah berkala 15%. Itu untuk kita, kaum buruh. Mudah-mudahan bisa sukses. Oke Bapak, untuk aksi demo hari ini akan melakukan long march kemana saja sih Pak? Long march kita diantaranya ke Istana dan juga akan ke MA. Gitu. Oke, hari ini berjanji Pak akan melaksanakan aksi secara damai Pak? Insya Allah kita akan damai selama itu tidak ada intimidasi dan tidak ada senggolan yang berarti. Mudah-mudahan kita damai. Terima kasih Bapak Sasongko. Dan memang hari ini rencananya berbagai ratusan aksi demo ini akan melakukan long march menuju istana dan berakhir di Mahkamah Agung. Namun terkait aksi demo hari ini memang tidak ada penutupan jalur lalu lintas. Mereka akan menggunakan lajur sebelah kiri, sementara lajur sebelah kanan dan juga jalur busway masih bisa digunakan normal seperti biasanya. Dan aksi hari ini serentak diadakan di 20 provinsi lainnya. Dan sudah dikerahkan sekitar 1.000 personil gabungan dari pihak kepolisian untuk mengamankan jalannya aksi demo hari ini. Ya, demikian Zaki yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten nomor urut 1 Wahidin Halim Andika Hazrumi menggelar kampanye terbuka di lapangan Mandala Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Ribuan massa yang berasal dari 8 partai pengusung, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Hanura, PKB, PKS, Gerindra, dan Partai Perindo memadati kampanye terbuka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Wahidin Halim Andika Hazrumi, di lapangan Mandala Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Dalam orasinya, baik Wahidin Halim maupun Andika Hazrumi sangat mengapresiasi kehadiran dan dukungan warga Banten terhadap mereka di gelaran pilkada ini. WH Andika menyampaikan visi misi mereka, yaitu memajukan dan memperbaiki infrastruktur di Provinsi Banten, serta akan memberikan pendidikan gratis dan kesehatan gratis bagi warga Banten. Bangun solidaritas dan soliditas pendukung WH, termasuk juga para pengusung partai. Himbauannya bagi para warga pemilih di Provinsi Banten apa Pak? Jangan mau diberi uang, jangan bermain politik, jangan curang, waspadai di TPS masing-masing. Pada masa kampanye ini kami bagaimana bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, untuk lebih mendekatkan diri agar masyarakat tahu apa program WH Andika. Nah tentunya bisa kita lihat pada kampanye terbuka ini antusiasme warga masyarakat Banten luar biasa. Jadi mungkin ini salah satu pertanda bahwa animo masyarakat Banten kepada pasangan nomor 1 ini sangat luar biasa. Kampanye terbuka ini juga dihadiri oleh petinggi partai pendukung seperti Edi Baskoro Yudhoyono dari Partai Demokrat, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Sejumlah artis dan penyanyi ibu kota turut meramaikan kampanye terbuka ini untuk menghibur massa. Dari Lebak, Banten, Tito Bosnia, Paulus Mezak, MNC Media memberitakan. Pemirsa, ribuan umat muslim Jakarta siang kemarin menggelar aksi Umat Peduli Jakarta di kawasan Silang Monas Patung Kuda Depan menolak kriminalisasi dan pelecehan ulama. Mereka menggelar aksi di Patung Kuda. Orang yang satu etnis dengan dia yang menguasai Pagi kemarin ribuan umat Islam dari HTI bersama ormas Islam dan masyarakat umum melakukan aksi unjuk rasa di Patung Kuda. Mereka menuntut untuk menahan Ahok terkait kasus penodaan agama. Selain itu, massa HTI dan ormas lain menolak kriminalisasi dan pelecehan ulama. Aksi ini diawali dengan ucapan Ahok dalam sidang pada tanggal 31 Januari 2017 lalu. Sebagian masyarakat dan ulama khususnya MUI dan NU menilai ucapan Ahok menyudutkan Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Jubir HTI juga memberikan himbauan kepada umat muslim untuk memilih pemimpin Islam. Jubir HTI juga ungkapkan jika memang Ahok tidak bisa membuktikan percakapan SBY dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, berarti terbukti Ahok fitnah. Namun jika terbukti melakukan penyadapan antara SBY dan Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ahok harus diproses hukum segera. Aksi ini dilakukan hingga pukul 12 siang. Arus lalu lintas di sekitar lokasi demo kemarin, baik jalan menuju Monas ataupun Medan Merdeka, tidak ada yang ditutup. Dua musibah yang menimpa umat Islam. Pertama menyambut kepemimpinan dan Yasmin. Nah sekarang ini khawatirkan bahwa ada usaha untuk mencari-cari kesalahan terhadap ulama untuk mereka bisa dipidanakan. Ini sesuatu yang saya kira sangat tidak elok. Apalagi kemudian kita melihat bukan hanya yang kriminalisasi terhadap ulama, tetapi juga penghinaan terhadap ulama. Kalau dia tidak bisa membuktikan, maka ini adalah fitnah. Tapi kalau dia bisa membuktikan, maka dia harus ditanya dari mana. Kalau dia peroleh dari penyadapan sendiri, maka dia telah melanggar tentang. Dan pemirsa, terkait pembangunan MRT, berikut keterangan Wakadisub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko terkait pembatasan arus lalu lintas di Jalan Fatmawati Jakarta Selatan bersama kami di Aidus Pagi pada Kamis 2 Februari 2017 lalu. Seluruh masyarakat ya, kami sampaikan bahwa tidak ada penutupan di sepanjang ruas Jalan Fatmawati. Dinas Perhubungan bersama dengan instansi terkait, dalam hal ini khususnya adalah Ditlantas Polda, melakukan rekayasa lalu lintas dan pembatasan di ruas jalan tersebut. Ya, untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Februari kita melakukan apa yang kita istilahkan pengurangan lajur. Jadi kedua arah, baik dari utara selatan maupun selatan utara, yang existing saat ini ada 2 lajur, kita menggunakan hanya bisa 1 lajur untuk proses mobilisasi alat itu sendiri. Kemudian dari tanggal 4 Agustus sampai dengan tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 11 Agustus kita akan melakukan beberapa rekayasa, yaitu detur untuk pekerjaan pemasangan pier atau alat-alat kerja yang lain, bahwa ada bisa memanfaatkan trotoar yang ada untuk ruas lajur yang digunakan oleh kendaraan umum. Jadi kepada masyarakat himbauannya adalah silakan menggunakan transportasi umum karena seluruh angkutan umum yang ada tidak akan kita berlakukan rekayasa atau pengalihan arus, tetap mereka melayani di ruas atau trayek tersebut gitu, atau memilih ke jalur-jalur alternatif gitu ya. Kalau untuk dari Blok M menuju Simatupang, dari sisi barat bisa melalui Haji Nawawi Raya, Margaguna Raya, kemudian terus ke Metro Pondok Indah, Sekolah Duta, dan ke Trogong Raya masuk ke Fatmawati. Nah, kemudian di sisi timur dari Dharma Wangsa Raya masuk ke Jalan Dharma Wangsa 10, Pangeran Antasari, dan Cipete Raya. Sebaliknya kalau dari TB Simatupang menuju ke Blok M, artinya dari selatan ke utara, sisi barat bisa melalui Trogong, Sekolah Duta, Metro Pondok Indah, Margaguna Raya, Radio Dalam, dan Haji Nawi. Kemudian dari sisi timur bisa melalui Jalan Cipete Raya, Pangeran Antasari, Dharma Wangsa 10, dan Ya, pemirsa, terkait aksi damai 112 yang rencananya akan dilakukan sejumlah ormas, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan menghimbau masyarakat untuk tidak menggelar aksi tersebut. Iriawan mengatakan bahwa seluruh masyarakat perlu menciptakan situasi yang kondusif menjelang Pilgub DKI mendatang. Iriawan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi bela Islam Jilid 4 karena tanggal 11 Februari mendatang bertepatan dengan hari kampanye terakhir bagi para paslon Cagup-Cawagup DKI Jakarta. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk saya himbau, mari kita lakukan kegiatan lain yang mungkin bisa lebih bermanfaat buat aparat keamanan. Tidak ada urusan dengan pemilihan gubernur. Siapapun yang menang, tetap Jakarta harus aman. Itu bingkainya. Kapolda pun menyampaikan bahwa akan fokus mengamankan ibu kota dan menciptakan situasi tenang menjelang Pilgub yang akan dilakukan pada tanggal 15 Februari mendatang. Sehingga nantinya betul-betul
dalam minggu tenang atau tenang kita akan membersihkan semua alat-alat peraga yang ada di jalan. Kita tenang menghadapi persiapan tanggal 15 pemungutan suara atau pencoblosan suara. Ya. Aksi Bela Islam Jilid 4 rencananya akan digelar pada tanggal 11 Februari mendatang, bertepatan dengan hari kampanye terakhir para paslon Cagup-Cawagup DKI Jakarta. Namun, Kapolda menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi tersebut agar dapat tercipta suasana yang tenang. Dari Jakarta, Adinda Ratih, Rinal, MNC Media memberitakan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab akan kembali diperiksa Polda Jawa Barat. Pemeriksaan Rizik terkait dugaan penghinaan lambang negara. Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melayangkan surat panggilan kepada pimpinan FPI Rizik Syihab. Panggilan Polda Jawa Barat pada Selasa besok merupakan kali pertama Rizik Syihab diperiksa sebagai tersangka dugaan penghinaan Pancasila. Kasus ini mengemuka setelah Rizik Syihab dilaporkan putri Presiden pertama Republik Indonesia, Sukmawati Soekarno Putri.